Oke guys, jadi hari ini kita akan baca Nats Alkitab. Buka di Kejadian 2 ayat 4, yaitu judulnya manusia di Taman Eden. Jadi kayak gitu, manusia di Taman Eden. Mari kita baca. Ayat 4. Inilah wilayah langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ini apa gatal-gatal nih? Inilah wilayah langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Jadi ini ceritanya, tumbuhan belum numbuh. Karena manusia belum ada. Kan manusia yang numbuhin. Manusia yang numbuhin makhluk hidup di bumi. Yaitu tanaman. Tunggu ya. Tetapi ada uap air naik ke atas mukaan bumi itu. Uap naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, setelah ada manusianya malah berbuat jahat, bukannya berbuat baik. Ya, jadi ceritanya kayak gitu. Manusianya malah berbuat jahat, bukan berbuat baik. Kita belum baca baik atau buat coba. Baik atau jahat, coba kita baca ya. Tuhan telah membuat tanaman di Eden Timur. Di sanalah ia menempati manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan menumbuhkan dari tanah berbagai pohon menarik dan untuk dimakan buahnya. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ, sungai terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison, sungai yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon. Tunggu ya, maaf. Kenapa sini? Tapi ayat berapa ya guys? Sungai kedua nama Gihon dan mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkan di Taman Eden, untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Tuhan Allah berfirman,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Iya, aku akan menjadikan baginya penolong dan sepadan dengan dia. Jadi ceritanya manusia itu di Taman Eden dan tidak boleh memakan pohon. Dia bebas memakan pohon-pohonnya, kecuali pohon yang ada di kita tahu pohon yang baik dan yang jahat. Kalau kita dapat yang jahat gimana? Makanya Tuhan Allah makanya dilarang gitu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan semut. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu, setiap makhluk hidup begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil satu tusuk darinya, menutup 4 tusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk tusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki, sebab ia seorang laki-laki, dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi sebenarnya mereka menikah. Tapi ada di Keluaran 20. Tunggu ya. Tadi jadi kalau kita udah menikah pun kita belum boleh telanjang kepada, walaupun kita udah menikah, kita masih tidak boleh berzina. Berzina adalah kayak tidur bareng, telanjang bareng, tidak boleh. Walaupun sudah menikah, tidak boleh. Selalu cowok yang bertanggung jawab, tetapi tidak begitu. Cewek juga harus bertanggung jawab terhadap cowoknya. Misalnya, ada cowok yang baik, tapi ceweknya nggak baik. Cewek buang Al-Quran. Kalau cowok, kok Al-Quran ya? Misalnya cewek buang Alkitab, cowok juga buang Alkitab. Dia ngikutin cewek itu karena dia bertanggung jawab terhadap cewek itu. Jadi cowok selalu mengikuti cewek juga selalu mengikuti
cowok. Kalau ada yang nggak satu, tidak boleh. Kalau nggak satu, berarti dia belum sekeluarga atau beristri. Atau berantem pun tidak bisa. Jadi kayak gitu. Coba buka Keluaran 20. Keluaran 20. Coba lihat Keluaran 20. Keluaran 20 ayat. Keluaran 20 ayat 14. Di situ Tuhan kasih kita tidak boleh berzina. Nah, aku baca ya. Jangan berzina. Dikit banget ya kalau kalian disuruh hafalin, gampang banget. Ini ayat hafalan buat hari ini. Kalian cuman butuh hafalin ayat. Hafalin ayat di hafalin ayat di Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 40 lagi. Keluaran 20 ayat 14, yaitu jangan berzina. Ini kumpul minggu depan ya, tapi kalau nggak mau dihafalin nggak apa-apa. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Dah.